warahmatullahi wabarakatuh. Seringkah bayi Anda rewel di malam hari? Coba cek pampasnya, mungkin dia sedang buang air besar. Atau kalau tidak, mungkin bayi Anda sedang kehausan ataupun kecapean. Tapi kalau semua itu tidak, bisa jadi bayi Anda sedang diganggu oleh bangsa jin. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 15, Inna ma'amalukum wa la'uladukum fitnah. Sesungguhnya kami jadikan harta dan anakmu menjadi ujian. Mengapa bayi menjadi ujian? Karena bayi termasuk 3 golongan manusia yang sering diganggu oleh bangsa jin. Bayi, orang yang sedang sakit, ataupun orang yang sudah tua. Dan mengapa bayi menjadi target utama diganggu oleh bangsa jin? Karena jika bayi kita itu rewel, maka akan cepat mendapat respon dari bapak ataupun ibunya, dari kakek ataupun neneknya. Dan jika bayi kita itu rewel, maka semua akan panik, semua akan bingung, bahkan menjadikan kita itu marah dan saling menyalahkan. Mungkin ibu akan menyalahkan bapaknya, bapak akan menyalahkan ibunya, ibu akan menyalahkan neneknya, ataupun nenek akan menyalahkan ibunya, sehingga sekeluarga itu saling menuduh, saling menyalahkan, dan ujung-ujungnya bisa terjadi perceraian. Bagaimana ciri-ciri bayi yang sedang diganggu oleh bangsa jin? Bahwa diantaranya bayi itu sering rewel pada malam hari, pada jam-jam tertentu, dan menjelang subuh bayi itu baru bisa tertidur lelap. Bayi itu biasanya matanya merah, tidak mau dipandang. Bayi itu permintaannya tidak jelas dan selalu berubah-ubah. Dan ketika kita itu memegang unggun-unggunnya, maka unggun-unggunnya sang bayi itu akan terasa panas dan ada gerakan-gerakan aneh yang ada di unggun-unggunnya. Bagi kita yang sering biasa meruqyah, kita akan tahu jelas bahwa disitulah letak jin itu berada. Jin itu berada di kepala anak Anda untuk mengganggu memori otak anak Anda, sehingga anak Anda itu rewel, permintaannya tidak jelas dan selalu berubah-ubah. Caranya jika bayi kita ada terhindar dari gangguan bangsa jin, kalau kita tahu bahwa bayi kita itu belum bisa mendoakan untuk dirinya sendiri, sehingga kita selaku orang tua harus senantiasa mendoakan bayi kita agar bayi kita terganggu dari gangguan bangsa jin. Bagaimana caranya? Ketika bayi kita itu tertidur, maka berwudulah Anda, peganglah di unggun-unggunnya, bacakanlah ta'awudz 1 kali, Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kemudian tiuplah dari ujung kepala sampai ujung kaki sebanyak 3 kali. Dan memang Pak, ayat-ayat doa kita harus kita tiupkan ke bayi kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahwa kita tahu bahwa jin itu unsurnya seperti angin. Dia datang dengan hembusan angin, masuk melalui lubang-lubang angin, dan keluar juga melalui lubang-lubang angin. Sehingga jin itu akan menempel pada kulit kita, kemudian masuk ke pori-pori kita, dan kemudian masuk ke pembuluh darah kita. Demikian juga keluarnya, kalau kita itu meruqyah, maka jin itu akan keluar melalui ujung-ujung jari kaki maupun ujung-ujung jari tangan anak kita, ataupun kebanyakan melalui sendawa bayi kita. Dan bagaimana caranya kalau kita itu ingin mengetahui jenis jin apa yang mengganggu bayi kita? Hal-hal yang sering kita lakukan adalah ketika bayi kita itu tertidur, maka berwudulah Anda, peganglah di unggun-unggunnya, bacakanlah ayat-ayat ruqyah yang banyak, paling tidak selama 1 jam. Kemudian sholatlah Anda di tempat gelap 2 rakaat, dan mintalah hajat Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira jenis jin apa yang mengganggu anak Anda? Jika doa Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda akan memasuki suatu alam yang tidak terang juga tidak gelap, alam yang remang-remang,
Anda akan melihat rumah Anda seperti rumah tempo dulu, rumah yang sebelum direnovasi. Tapi jangan kaget Anda jika Anda akan melihat mungkin ular yang sebesar pohon kelapa yang siap mematuk Anda, ataupun Anda melihat harimau yang sebesar gajah yang siap menerkam Anda, ataupun mungkin Anda melihat manusia yang besar yang bertaring dan yang bertanduk, ataupun melihat mak lampir, berandong, pocong, genderuwo, ataupun anjing yang siap menerkam Anda. Tapi yakinlah Anda, jika Anda ikhlas mendoakan untuk anak Anda dan Anda berpikir dengan berpikir yang banyak, insya Allah Anda akan mudah mengusirnya, bahkan mudah untuk membunuhnya. Begitulah tugas berat seorang ruqyah yang harus menghadapi berbagai macam jenis jin datangnya tiba-tiba dan tak terkira jumlahnya. Dan bagaimana kalau kita tidak sering membiasakan anak-anak kita, mendoakan anak-anak kita ketika dia tuh menjelang tidur, bahwa nanti bersiaplah Anda mungkin akan mendapatkan anak yang mungkin bodoh, mungkin malas, mungkin mudah sakit, tidak taat kepada orang tua, dan mungkin susah diatur. Dan begitulah skenario besar bangsa iblis dari bangsa jin yang akan menjadikan generasi kita itu generasi yang bodoh dan generasi yang pemalas. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kusampaikan risalah ini, saya takut jika ada suatu ilmu yang tertitipkan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, telah datang utusan menemui kami, memberikan stempel di pundak sebelah kanan kami agar kami meneruskan dakwah para nabi-nabi, walaupun itu hanya dalam mimpi. Ya Allah ya Tuhan kami, mengapa Engkau memilih kami, hamba yang bodoh dan yang hina ini, untuk meneruskan dakwah para nabi-nabi melalui ruqyah yang syar'i. Mungkin banyak kesalahan dari kami karena kebodohan kami, dan video ini dibuat berdasarkan pengalaman kami selama kami meruqyah tetangga dan keluarga-keluarga kami. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.